Shalom, kami dari kelas 642A26. Malam ini kami ingin mempresentasikan materi yang kami ambil dari pertemuan 9, yaitu hubungan iman Kristiani dengan ilmu pengetahuan. Saya Brian Kevin dengan NIM 6424573. Saya dengan Wira Priani Zebua dengan NIM 64245167. Berikut adalah penjelasan kami tentang materi ini. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang konteks permasalahan dari materi ini. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak ganda bagi kehidupan beragama. Di satu sisi memberi manfaat, namun di sisi lain dapat mengancam kehidupan beragama. Ketika temuan teologi berbeda dengan deskripsi kitab suci, tantangannya adalah bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan sambil meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ada dua tipe hubungan yang tidak membangun. Yang pertama, dominasi agama terhadap ilmu pengetahuan. Selama abad pertengahan, teologi dianggap sebagai ratu dari ilmu pengetahuan dan menjadi ukuran kebenaran untuk segala hal. Contoh kasusnya adalah Galileo dihukum oleh gereja karena teorinya bahwa bumi mengelilingi matahari dianggap bertentangan dengan Alkitab, yang ditafsirkan secara literal atau biblical literalism. Gereja baru minta maaf kepada Galileo pada tahun 1992, 359 tahun setelah penghukuman. Dampak negatifnya adalah hal yang dilakukan gereja terhadap Galileo adalah menghambat perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman itu, sehingga kita baru tahu bahwa bumi mengitari matahari pada tahun 1992 semenjak penemuan Galileo ini dinyatakan benar dan terbukti. Yang kedua adalah dominasi ilmu pengetahuan terhadap agama. Sejak zaman pencerahan atau zaman Renaissance atau zaman setelah zaman kegelapan, ilmu pengetahuan dianggap objektif, universal, dan rasional. Agama dianggap subjektif, sempit, dan emosional, juga tidak berdasar. Rasio manusia menjadi ukuran segala sesuatu, termasuk hal-hal imaniah. Dampak negatif dari ini adalah melemahkan kehidupan beragama dan iman manusia terhadap agama. Kemudian kita akan membahas tentang 4 tipologi hubungan iman dan ilmu menurut Ian Barbour. Yang pertama adalah konflik. Hubungan yang bertentangan bahkan bermusuhan diwakili oleh materialisme ilmiah dari sisi sains versus literalisme alkitabiah dari sisi agama. Keduanya mengklaim membuat pernyataan yang benar tentang hal yang sama, merupakan penyalahgunaan baik ilmu pengetahuan maupun teologi. Yang kedua adalah perpisahan atau independence. Ilmu dan agama berjalan sendiri-sendiri dengan bidang, metode, dan tujuannya yang masing-masing memiliki perbedaan dan tidak ada kesamaan. Setiap pihak tidak boleh campur urusan pihak lain. Tujuannya adalah menghindari konflik yang tidak perlu. Kelemahan dari ini adalah sulit diterapkan bagi ilmuwan yang juga beriman. Kemudian yang ketiga adalah perbincangan atau dialog. Hubungan saling terbuka dan saling menghormati, mengakui adanya kesejahteraan metodologis antara sains dan teologi. Dan kemudian setelah tahun 1950-an, perbedaan tajam mulai dipertanyakan. Ilmu pengetahuan tidak sepenuhnya objektif, agama tidak sepenuhnya subjektif, keduanya menggunakan model metafora dan interpretasi. Kemudian kita akan lanjut ke yang keempat, yaitu integration atau perpaduan. Integrasi antara ilmu dan agama adalah mungkin. 3 versi integrasi. Integrasi memiliki 3 versi. Di antaranya adalah teologi natural, eksistensi Allah disebutkan dari bukti rancangan dalam alam. Kemudian teologi tentang alam, teori ilmiah dapat melalui perumusan ulang bentuk agama. Kemudian yang ketiga, versi ketiga adalah sintesa sistematis. Ilmu dan agama menyumbang pada pengembangan metafisik yang inklusif. Catatan, Barbour mendukung tipe perpaduan, sementara Wilarjo cenderung pada perbincangan karena lebih memungkinkan tanpa dipaksakan. Baik, kita akan lanjut pandangan Alkitab terhadap ilmu pengetahuan. Sumber ilmu pengetahuan adalah Allah. Diambil dari Amsal 1 ayat 5, mendorong manusia untuk terus menambahkan ilmu dan pengertian. Allah menghendaki manusia mengembangkan diri dan iptek. Ilmu pengetahuan bagi kemuliaan Allah diambil dari Keluaran 35 ayat 36. Allah memberi keahlian dan pengetahuan untuk membangun bait Allah. Semua pengetahuan dan keahlian bersumber dari Allah dipakai untuk melakukan kehendaknya. Kejadian 11
ayat 1 sampai 9 atau Menara Babel. Peringatan bahwa iptek tidak boleh dipakai untuk perlengkapan rohani diambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai 17. 1. Perisai iman dan ketokong atau keselamatan. Keyakinan bahwa kita memiliki Kristus pelindung dari pencobaan. Pedang roh atau firman Allah yang membaca firman setiap hari sebagai pelita atau diambil dari Mazmur 119 ayat 105. Merenungkan firman siang malam membuat pertumbuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Doa, berkomunikasi dengan Tuhan, mengundang campur tangan Tuhan dalam menghadapi pencobaan. Kesombongan melawan kehendak Tuhan, manusia menggunakan ilmu pengetahuan untuk mencari nama dan membangun menara sampai ke langit. Hal ini melawan kehendak Tuhan untuk memenuhi bumi. Allah mengacau balaukan bahasa mereka dan menyerahkan manusia ke seluruh bumi. Sikap Kristen terhadap iptek dasarnya takut akan Tuhan atau Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan, yang artinya dasar pengertian yang benar tentang ilmu pengetahuan. Kedua, hikmat Tuhan atau artinya pegangan agar tidak jatuh dalam pencobaan karena iptek. Iblis sering memakai iptek. Kesimpulannya, manusia memiliki dua potensi rasional, yaitu untuk mengembangkan iptek, dan religius atau untuk berelasi dengan Tuhan. Keduanya harus saling menunjung untuk membentuk kepribadian utuh. Pengembangan ilmu pengetahuan harus untuk keselamatan manusia, kelestarian alam, dan melaksanakan kehendak Tuhan. Tujuan akhirnya adalah transformasi manusia dan masyarakat dalam mentaati kehendak Tuhan.